Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman dengan tajuk Meneladani Akhlak Nabi, Inspirasi bagi Generasi Z untuk bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Masih bersama dengan Ustadz Muhyi, tadi sudah menyampaikan ada 3 pokok ataupun 3 poin utama terkait dengan akhlak Nabi yang perlu kita teladani lebih penting begitu ya. Banyak sekali akhlak Nabi pastinya, namun kita lagi-lagi tidak akan mampu untuk bisa sama dengan beliau begitu ya. Tadi sudah disampaikan ada cinta kasih, kemudian sering ataupun kerap mengoreksi diri sendiri sebagai bentuk kita mengintrospeksi dan juga menjadi lebih baik begitu ya. Ada satu poin lagi yang perlu disampaikan, disilahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Yang ketiga itu yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi itu senantiasa mempraktekkan dalam kehidupan beliau, itu tidak terlepas dari rasa syukur. Rasa syukur ini memang sebetulnya pondasi utama dalam agama kita, maupun bukan cuma agama Islam, tapi agama-agama di dunia. Itu pasti pondasi utamanya adalah rasa syukur. Rasa syukur dengan apapun yang terjadi kepada kita. Dalam surah Ibrahim ayat 6 itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu selalu bersyukur, kata Allah, sungguh aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, ketika kita kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Allah tidak memberi balasan apapun ketika kita kufur, tapi di situ Allah hanya menyampaikan, Allah hanya menggambarkan bahwa siksaku sangat pedih. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kondisi kita, maka sebetulnya bukan hanya nikmat yang ada saat ini bisa kita pertahankan, tapi nikmat-nikmat yang lain yang belum hadir, doa-doa kita yang belum tersampaikan, cita-cita yang belum terkabulkan. Ya, lebih-lebih ini teman-teman kita generasi Z yang masih berproses di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, ini sangat penting mempraktekkan jiwa syukur. Jiwa selalu berkecukupan apapun kondisinya. Walaupun itu tidak terjadi dalam realita lahiriah kita, nikmat itu meskipun belum ada tapi kita syukuri. Maka dengan mensyukuri seperti itu, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah sekarang berimajinasi, ya. Ada banyak teori-teori psikologi di situ untuk mencapai kesuksesan. Mulai menulis keinginan-keinginan pribadi dan keinginan-keinginan secara umum, ya, perlu dicatat di buku kita masing-masing. Tahun 2045 itu kita masih hidup dan menikmati masa-masa kemasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik Ustadz Muhyi, ini tadi sebuah pengantar yang luar biasa begitu. Nah, tapi kami juga ingin tahu bagaimana pandangan Ustadz Muhyi sendiri dalam melihat generasi Z yang ada di Indonesia saat ini. Untuk rentang usia mungkin kurang lebih mereka yang lahir di usia 97 dan sampai kurang lebih tahun 2012-2013 yang masuk dalam golongan Gen Z begitu ya. Mereka sampai pernah disebut sebagai generasi yang terkutuk begitu. Kenapa? Karena mereka lahir di masa ataupun di era yang teknologi sudah menggempur mereka luar biasa. Apa yang kita pelajari hari ini bisa saja 5 sampai 10 tahun ke depan sudah tidak relevan begitu. Banyak sekali yang mereka alami sebagai tantangan begitu. Ustadz Muhyi sendiri bagaimana melihat mereka? Apakah bisa kita mencapai Indonesia emas atau justru Indonesia cemas begitu yang sering disebut oleh netizen? Bagaimana Ustadz? Ya, kita harus tetap dengan kondisi saat ini, kembali lagi kepada materi tadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak di luar sana netizen Indonesia itu Indonesia cemas dan Indonesia Indonesia emas itu hanya dalam mimpi.
memang menurut saya tidak apa-apa, itu memang mimpi, karena memang mimpi kita bersama. Apapun kita lahir pun ke sini sebetulnya itu diawali dari mimpi. Mimpi kedua orang tua kita ingin punya momongan seperti anak-anak yang hidup sekarang. Jadi kita harus tantangan-tantangan seperti itu harus kita berpegang teguh kepada tadi rasa syukur, atau mungkin ada sebuah hadis, ana inda dhamni ad-dibi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman bahwa saya, kata Allah, itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku sebagaimana, kata Allah, sebagaimana prasangka hambaku. Maka perlu tetap dipertahankan. Anak-anak kita, generasi Z ini adalah potensi yang luar biasa. Memang ada kekhawatiran seperti itu normal. Itu normal. Maka kita harus tetap berupaya di segala lini, baik ya pemerintah, dunia usaha, lapisan masyarakat, baik di kampung-kampung mau di kota-kota, ya perlu ada ada semacam pencegahan. Bagaimana isu-isu negatif itu tidak terlalu banyak mempengaruhi mindset dari generasi Z ini. Apapun yang terjadi saat ini, perlu kita harus positive thinking. Dengan positive thinking itu, kita melihat anak-anak ini luar biasa, punya potensi yang luar biasa. Sekarang saja mereka sudah seperti itu. Generasi kolonial, generasi milenial itu dari generasi kolonial itu sudah di bidang teknologi sudah ketinggalan yang luar biasa. Maka untuk saat ini kita harus ya sekali lagi positive thinking. Saya membayangkan ke depan bukan hanya Indonesia emas, tapi dari sisi teknologi kita sudah maju luar biasa. Bahkan saya membayangkan kita perlu berharap juga nanti anak-anak kita itu menjadi harapan kita yang luar biasa, benar-benar bisa bersaing secara global. Bahkan mungkin dalam bahasa yang lebih yang lebih konkret itu nanti untuk kebutuhan sepeda motor saja kita tidak perlu beli. Anak-anak kita, generasi muda kita di Indonesia itu sudah bisa merangkai sendiri-sendiri. Kita tidak perlu impor sarana dan prasarana dari luar. Nanti bukan ya ini sudah dimulai ternyata di Indonesia itu bisa memproduksi mobil sendiri. Beberapa hari ini kita sudah di dunia media sosial kita sudah diisi dengan itu. Iya. Jika memandang sebuah sisi positif dan hal-hal yang prestatif begitu, banyak sekali yang dihasilkan oleh anak muda begitu, ya, Ustaz. Betul. Namun kalau misalkan kita mungkin lebih teliti masuk ke dalam daerah yang mungkin lebih dalam di pedalaman begitu, meneladani akhlak Nabi ini tentunya kita butuh ilmu. Ada 3 aspek tadi yang Ustadz Muhyi sampaikan. Betul. Tentunya hal itu harus kita bekali dengan ilmu dan pendidikan yang cukup. Ada beberapa daerah yang justru anak-anak mudanya tidak hanya generasi Z, bahkan generasi setelahnya ya ini kita sebutnya sebagai generasi Alpha begitu ya. Betul. Ada yang kelas 5 SD ataupun kelas di bangku SMP begitu, mereka tidak bisa melakukan perhitungan matematis yang biasa kita pelajari di waktu dulu di masa sekolah begitu. Ada yang belum bisa baca di kelas 5 SD. Ini sebuah kemirisan yang mungkin kita masih kerap alami. Menurut Ustadz Muhyi, mungkin apa upaya untuk bisa memperbaiki pendidikan itu sendiri untuk generasi muda kita? Iya, permasalahan seperti itu memang masih masih lazim ya. Maka Indonesia Emas ini salah satunya adalah tentang mengurangi kesenjangan. Iya. Kesenjangan saat ini memang ada. Kesenjangan mungkin ada Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Barat. Ini sudah beberapa dekade ini, 1 dekade ini sudah dimulai pembangunan infrastruktur. Maka disitulah nanti juga peran tokoh masyarakat, peran ya semua lapisan masyarakat harus berperan aktif untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Iya.
ya guru-guru, mungkin nanti guru-guru di pedalaman itu lebih ditingkatkan insentifnya mungkin. Tetapi memang ya untuk masalah buta aksara Al-Quran, buta aksara di negara kita itu menjadi sesuatu hal yang belum saat ini belum bisa signifikan turunnya ya. Masih tinggi, belum signifikan untuk angka penurunannya. Iya, masih tinggi dan perlu kita perlu kita bersinergi antara lembaga-lembaga pemerintah, lintas sektoral untuk menangani hal-hal seperti itu. Tentunya tidak hanya menjadi PR pemerintah, namun segala aspek lapisan masyarakat ya Ustadz ya. Iya, termasuk aspek. Bagi generasi muda ini, apalagi generasi Z ini sudah mulai masuk dalam masa-masa pernikahan. Ya. Tentunya sebelum memutuskan untuk ke jenjang yang lebih tinggi begitu, kita perlu pendidikan yang lebih baik begitu ya. Betul ya. Sebelum punya anak, sebelum punya keturunan, kita harus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang baik begitu. Betul. Maka di Kementerian Agama itu ada program unggulan yaitu BRUS. BRUS itu bimbingan remaja usia sekolah, dan kami di Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Jember tiap bulan itu ada 3 kali turun di SMP memberi bimbingan remaja usia sekolah terkait dengan pernikahan dini, terkait dengan bahaya pernikahan dini, termasuk nanti stunting ya. Akhirnya kemiskinan semakin semakin meninggi, dan itu menjadi tanggung jawab kami dari sisi pemerintah, tetapi juga guru-guru ngaji di pedalaman, di kampung-kampung itu juga ikut berperan. Baik, jadi Kemenak pun juga punya peran penting dalam hal ini, begitu ya. Ustadz Muhyi, ini banyak sekali yang ingin kami diskusikan sebenarnya, namun apa daya, durasi membatasi, namun mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhyi tadi bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih sudah hadir dan berbagi ilmu di Mutiara Iman kali ini. Terima kasih juga. Dan saudara, itu tadi Mutiara Iman episode kali ini dengan tema meneladani akhlak Nabi untuk bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda, generasi Z terlebih utama. Mudah-mudahan bisa menjadi hasanah ilmu agama baru bagi kita semua. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.